Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudarko SPDM selaku mentor orientasi pengadilan dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dan teman-teman P3K seangkatan yang menjadi seminar pada siang hari ini yang berbahagia. Yang pertama, perkenalkan saya untuk sebagai SPD DAS mengaku tentunya di belakang sudah ada nama JAS, artinya mengaku mapal kerjas ya, olahraga, kadang-kadang terkenal olahraga di SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara. Izin menyampaikan laporan selama mengikuti kegiatan orientasi. Izin Bapak Ibu menyampaikan laporan orientasi pengadilan dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Langsung kami sampaikan yang pertama tentang core berakhlak untuk P3K. Kedua, ASN melakukan inisiatif untuk mempersatukan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam satu sistem nilai yang konsisten dan dapat diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Program ini diorientasikan untuk memperkuat profesionalisme ASN serta mengubah peran mereka sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Inisiatif ini juga mendukung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya ASN yang berintegritas, kompeten dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Core value ASN berakhlak, nilai akhlak merupakan akronim yang mewakili nilai dasar ASN. Secara dulu dalam kata akhlak mencerminkan karakter yang dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya yang pertama akuntabel. ASN harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan keputusan yang diambil. Mereka akan transparan dalam bekerja, mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang dibuat. Yang kedua, kompeten, yaitu ASN harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kompetensi ini harus selalu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengamalan di tempat kerja. Dan yang ketiga adalah harmonis. ASN harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang harmonis, baik dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat. Ini mencari kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Yang berikutnya L-nya itu loyal. ASN diharapkan setia kepada negara, organisasi tempat mereka bekerja, dan kepada masyarakat yang dilayani. Loyalitas ini tercermin dalam dedikasi ASN untuk bekerja demi kepentingan. Kemudian yang berikutnya yaitu A, adaptif. ASN harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, baik perubahan kebijakan, teknologi maupun tuntutan masyarakat. ASN yang adaptif adalah mereka yang cepat merespon tantangan baru dan mampu bekerja dalam situasi yang tidak pasti. Dan huruf yang terakhir yaitu K, kolaboratif. Kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks di pemerintahan. ASN diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lintas instansi maupun dengan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Adapun visi misi kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, visi pembangunannya yaitu Jawa Tengah dalam menjadi penumpu pangan dan negeri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Visi ini mencakup 4 aspek utama, yaitu maju, fokus pada peningkatan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah dalam sektor pangan dan industri. Aspek yang kedua yaitu sejahtera, berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
Kemudian dari aspek yang berikutnya berbudaya, mengangkat nilai-nilai lokal sebagai kekuatan sosial, menjaga warisan budaya dan mempromosikan karakter masyarakat yang bermoral. Kemudian aspek yang keempat yaitu berkelanjutan, menitikberatkan pada pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Dari visi tersebut ada 8 misi, yaitu mentransformasikan ekonomi, mengatasi kejahatan sosial, memperkuat tata kelola pemerintahan, melindungi lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi ini selaras dengan tren pembangunan global yang berdasarkan pada inklusivitas dan berkelanjutan. Namun untuk mencapai hasil nyata, Jawa Tengah perlu lebih memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, terutama dalam implementasi kebijakan yang responsif dan beradaptasi terhadap tantangan seperti disrupsi teknologi dan dampak sosial ekonomi dan perubahan iklim. Struktur organisasi dan tata kerja PD Jawa Tengah disingkat saja untuk komponen utama dan gubernur dan lain-lain. Kemudian untuk manajemen kepegawaian wilayah kinerja P3K 2024, manajemen kepegawaian wilayah kinerja P3K 2024 telah dirancang dan baik dengan regulasi yang komprehensif, fokus pada penggunaan kinerja berbasis hasil dan perilaku, serta beberapa teknologi seperti kinerja, menunjukkan langkah maju menuju tata kelola ASN yang lebih profesional. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sasaran pembangunan 2024-2026 dan prioritas 1. Meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter, berdaya saing dan adaptif, meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, kolaboratif dan akuntabel. Next. Ya, kalau sampai ke titik berat untuk laporan seminar hari ini, yaitu RHK, kami tampilkan RHK kepala sekolah yang diajak oleh Bidang Bangun ada 19 RHK. Kami mengambil 3 yang kami intervensi. Ya, tentang hasil kerja yang diintervensi untuk yang pertama yaitu tata kelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Pimpinan yang kami intervensi yang pertama tata kelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Aspeknya kualitas, kuantitas dan waktu. Kemudian indikator kinerja individunya, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian pusat didik dari aktivitas belajar. Untuk target 100% kegiatan dan tahapan, tingkat keseluruhan kegiatan pengembangan kompetensi, jumlah kegiatan pengembangan kompetensi, rata-rata waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Waktu kegiatan 1 dokumen pelatihan mandiri. Dan untuk yang penerapan nilai-nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, saya berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan melalui aktif belajar mandiri di PNM dan aksi nyata. Kemudian, saya menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran melalui aksi nyata secara responsif dan serta melakukan perbaikan tiap hari melalui umpan balik yang diberikan. Adaptif, saya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan dan membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan. Kemudian untuk RHK hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang kedua, operasional satuan pendidikan KWSP yang berorientasi pada meningkatkan pembelajaran secara partisipatif. Indikator tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai standar yang digunakan. Rencana hasil kerja tersusunnya kurikulum
Operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Aspeknya kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikator kinerja individunya, tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dengan standar yang digunakan. Targetnya 100%. Kegiatan dan tahapan, tingkat kesesuaian kegiatan kompetensi, jumlah kegiatan kompetensi, dan tata waktu yang diperlukan. Untuk kegiatannya satu dokumen belajar ada saja. Penerapan nilai-nilai berakhlak kompeten, saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Akuntabel, saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kolaboratif, saya melaksanakan tugas dengan bekerja sama dengan teman sejawat. Kemudian RHK yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga pendidikan untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Aspeknya 100%. Kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk indikator kinerja dunia, tingkat sesuai pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Targetnya 100%. Kegiatan dan tahapannya tingkat sesuai kegiatan kompetensi. Kemudian untuk kegiatannya satu dokumen laporan wali kelas. Penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan, saya memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Akuntabel, saya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Harmonis, saya menghargai setiap siswa. Tadi buri di awal dengan patung, saya yang di akhir dengan patung. Malam-malam terkena batuk. Anak senang nonton Teletubbies. Kuliah teman-teman sudah ngantuk karena presentasinya sudah habis. Yang kedua, bunga mawar, bunga senasib, warna cerah ada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Moga-moga tidak ada yang bertanya. Terima kasih teman-teman semua. Jika ada bertanya, pokok ini hanya patung saja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya tampung dulu. Kepada Pak Sudarto, moga-moga silakan. Sudah jelas. Tanya untuk RHK yang pertama Mas Budi. RHK yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Kemudian indikator kinerja individu. Itu bagaimana untuk apa kaitannya dengan Ini yang di-share, bukan ini siswa yang saya itu. Kaitannya ini kan RHK kompetensi melalui peran sebagai peserta mandiri. IG-nya tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini tadi memang kami kan sudah melihat dari urutan 1 sampai 8. Dari urutan 1 sampai 8, ternyata RHK-nya sangat luar biasa, Pak. Nah, kami mencoba mengedit, tapi malah ini yang saya share ternyata yang lama belum saya edit. Yang mudah, Pak. Kamu tadi yang sudah diberi sudah sesuai dengan dari belum Jadi kan RHK pelatihan mandiri, IG-nya tingkat upaya membangun suasana kelas kan tidak nyambung, gitu. Nanti untuk apa yang disesuaikan. Itu ya Mas, itu yang pertama. Kemudian aspek-aspeknya itu sama dengan sebelumnya. Kualitas nanti yang 100% nanti ditarget. Targetnya isinya 100%. Kuantitas 1 dokumen. Kemudian waktunya 6 bulan nanti di kolom target. Tidak diisi di bawahnya.
Kemudian untuk kegiatannya, kalau pelatihan mandiri berarti nanti satu dokumen pelatihan mandiri, bisa sertifikat PNM atau surat keterangan selesai PNM. Itu yang pertama. Yang kedua, tersusunnya KOSP, indikator kinerja tingkat kontribusi dalam penyusunan KOSP. Nanti sama aspek kualitas, kuantitas dan waktu. Nanti targetnya diisi 100%, satu dokumen, waktunya 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian untuk kegiatannya berupa dokumen, ya, satu dokumen KSP ataupun perangkat ajar. Kegiatan dan tahapannya, kalau RHK-nya KOSP, nanti kegiatan dan tahapan disesuaikan dengan RHK-nya. Ya. RHK-nya belum nyambung di RHK, kegiatan dengan RHK ini belum nyambung, nanti itu disesuaikan. Berikutnya, yang terakhir, indikator kinerjanya nanti tugas tambahan sebagai wali kelas, yang ditambahkan di pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas, karena RHK-nya adalah wali kelas. Kegiatan dan tahapannya nanti disesuaikan, tugas tambahan sebagai wali kelas. Outputnya berupa dokumen laporan sebagai wali kelas. Itu ya Mas ya. Terima kasih Pak atas masukan dan koreksinya. Terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.